Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk kita belajar bersama-sama mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifat Allah yang pada kesempatan kali ini yaitu masuki pembahasan sifat kudrah. Sifat kudrah Allah yang artinya itu adalah mampu, yang artinya adalah kuasa, yang tentunya sifat kudrah Allah, mampu Allah itu tidak sama dengan kudrahnya kita, dengan kudrahnya makhluk. Jadi sifat Allah, sifat kudrah Allah yaitu sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun qaimatun bidzatih. Sebuah sifat yang dimiliki Allah yang dahulu ya, tanpa ada permulaan, dimulainya kapan, maujud, dan itu wujud, qaimatun, dan itu berada atau melekat pada zatnya Allah, yang mana dengan sifat kudrah ini ya ta'ata biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhum. Dengan sifat kudrah ini Allah mungkin mewujudkan suatu perkara ataupun mentiadakannya. Karena sifat kudrah Allah ini adalah sifat yang ta'alluqnya, hubungannya adalah dengan mungkinat, segala sesuatu yang mungkin. Nah, mungkin sendiri itu apa? Al-mumkin. Sebelum kita lebih lanjut, sifat kudrah ini berhubungan atau ta'alluqnya adalah dengan setiap perkara yang mungkin. Mungkin sendiri adalah ma istawa ilaihi kullun minal wujud wal adam, yaitu suatu perkara di mana ada dan tidak adanya itu sama, mau wujud atau tidak, ini pada derajat yang sama, mau tinggi atau pendek ini pada derajat yang sama, mau kaya atau miskin ini pada derajat yang sama, mau pandai ataupun bodoh ini pada derajat yang sama. Nah, di sifat kudrah ini ta'alluqnya, hubungannya adalah terhadap segala sesuatu yang mungkin. Lah, mungkin sendiri apa? Yaitu suatu perkara yang antara wujud ataupun tidak wujud itu sama. Antara Zaid sebelum lahir, ya, ini mau dilahirkan atau tidak, mau diwujudkan atau tidak, ini sama. Zaid mau dibuat sebelum lahir jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, ini pada derajat yang sama. Karena apa?
sifatun lahu ta'ala qaim azaliyatun mawjudatun qaimatun bidati yata'ata biha, yang dengan sifat tersebut akan mudah bagi Allah untuk mewujudkan suatu perkara ataupun mentiadakannya. Ya. Lah, sifat kudrah Allah yang merupakan salah satu dari sifat ma'ani ini jelas memenuhi 7 perkara yang memang harus ada. 1, kudrah Allah ini maujudah. Ya. Jadi sifat Allah, kudrah Allah ini adalah maujud. Ya. Azali, qaimah, meletak atau melekat pada zatnya Allah. Ya, memang ada. Yang kedua, qadimah. Kudrah Allah ini dimulai kapan? Tidak ada mulainya, tidak ada permulaannya. Karena ini adalah qadimah. Berbeda dengan kemampuan seorang manusia yang untuk mampu membaca diawali dengan belajar, diawali dengan tidak bisa, belajar kemudian menjadi bisa. Kadang belajar saja itu gak bisa. Nah, karena memang kemampuan kita itu adalah butuh pada kudrah dan iradah Allah. Seorang tukang mau bikin mebel semisal, ini apa langsung bisa? Tidak. Diawali dengan tidak bisa, diawali dengan belajar. Seorang tukang kamera sebelum mahir bisa, ini dulunya juga tidak bisa. Karena kudrah kita itu memang diawali dengan tidak bisa. Nah, ya. Di yang pertama itu maujud, yang kedua adalah khotimah, yang ketiga itu baqiyah. Jadi sifat Allah itu akan selamanya ada. Nah, baqiyah, tidak ada batas. Berbeda ya dengan manusia, kemampuan untuk makan semisal peyek atau gorengan bahasanya. Ini dulunya nggak bisa karena nggak ada gigi. Setelah agak besar bisa, dan tua nanti tidak akan menjadi tidak bisa lagi, akan menjadi tidak mampu lagi. Karena apa? Karena kemampuan ada batasnya. Berbeda dengan Allah yang baqiyah. Nah, orang yang sekarang bisa berjalan, dulunya diawali dengan tidak bisa berjalan, dilatih mulai dari merangkak, latihan melangkahkan kaki, satu langkah demi langkah, akhirnya bisa berjalan, bahkan akhirnya bisa lari. Tapi apa? Setelah dia bisa, nanti pun akan diakhiri dengan tidak bisa. Berarti kudrahnya ada batas. Karena apa? Karena tidak baqiyah. Berbeda dengan kudrah Allah, ya, yang selamanya akan tetap ada sampai kapanpun, sampai tidak ada batasnya. Ya. Yang keempat, mukhalafatun likudratina, jelas berbeda. Ya, kudrah Allah itu jelas berbeda dengan kudrah kita. Nah, kalau kudrah Allah itu sama dengan kudrah kita, berarti sama, Allah itu juga makhluk
karena kudrah kita itu diciptakan. Kemampuan kita itu ada yang menciptakan, kemampuan kita itu ada yang membikin. Ya, kalau Allah itu kemampuannya seperti manusia, sama dengan makhluknya, berarti sama dengan makhluk. Kalau makhluk berarti butuh kholik, butuh yang menciptakan, butuh yang menjadikan. Nah, kita belajar menghafal nadom, kita belajar membaca kitab. Tujuannya agar apa? Agar kita mampu, ya, agar kita dapat membaca kitab, agar kita dapat menghafal nadom. Tapi kadang kita sudah berusaha membaca, juga bisa-bisa. Kita sudah belajar menghafal, juga hafal-hafal. Belajar membaca kitab mulai dari nahwu jawan sampai mungkin tingkatan alfiyah. Kadang juga ada yang belum bisa. Karena apa? Kemampuan kita itu ada yang menciptakan. Kita hanya berusaha. Nah, berarti ketika itu Allah lagi tidak mengendaki. Ya. Jadi kemampuan kita untuk apapun itu ada yang menciptakan. Ada yang menjadikan kita itu mampu. Bang kenyataannya dalam satu kelas 1, 2, 3, 4 kadang ada yang mempunyai kemampuan yang sama, kadang 1, 2, 3, 4 yang lain mempunyai kemampuan yang berbeda, padahal belajarnya sama dengan guru yang sama, dengan porsi belajar yang sama, tapi hasilnya kadang berbeda. Nah, ada yang istiqomah hafalan tapi istiqomah berdiri juga, ada yang istiqomah sorogan tapi ya ada juga yang tidak bisa membaca kitab. Itu bentuk usaha kita untuk bisa, tapi kebisaan kita harus, atau kebisaan kita itu ada yang menciptakan. Siapa? Yaitu Allah. Berbeda dengan kebisaan Allah, berbeda dengan kemampuan Allah yang tidak diciptakan oleh yang lain atau oleh Kholik. Dan kalau diciptakan berarti Allah makhluk. Kalau makhluk ya berarti sama dengan kita, dan itu tidak mungkin. Selanjutnya ghaniyah. Ya, ghaniyah itu adalah tidak butuh. Ya. Kudrah Allah itu tidak butuh pada hal-hal yang lain, tidak butuh pada mukhasis yang menjadikan kudrah itu bisa wujud, tidak butuh pada yang lain agar Allah itu mampu semisal menciptakan langit dan bumi. Allah tidak butuh bantuan untuk menciptakan laut yang begitu luas dengan air yang begitu banyak, tidak butuh bantuan. Menciptakan bintang di langit itu juga tidak butuh bantuan. Berbeda dengan manusia. Untuk membuat rumah saja seorang tukang tidak mungkin berjalan sendiri, pasti ada teman yang lain, butuh arsitek. Ya, sebelum pondasi diletakkan ada survei pemetaan, butuh pembantu untuk mewujudkan, untuk bisa membuat sebuah rumah. Itu butuh orang lain. Lah, kudrah Allah dengan semua ciptaannya itu tidak butuh bantuan orang lain. Karena apa? Kudrah Allah ini adalah ghaniyah, tidak membutuhkan pada mukhasis atau yang menjadikan Allah itu mampu. Ya. Selanjutnya kudrah Allah itu wahidah, satu,
ya, satu. Dengan satu kudrah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu itu mampu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, mampu mewujudkan dan mampu mentiadakan. Gunung yang sekarang diam, mulai Sabang sampai Merauke, bahkan dunia yang sekarang nyantai, Allah juga mampu untuk bikin seketika itu juga terjadi ketiadaan gunung, meletus mungkin bisa, karena itu adalah sesuatu yang mungkin dengan satu kudrah Allah. Nah, jadi kudrah Allah itu satu. Dengan kudrah tersebut, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah mampu terhadap segala sesuatu. Kembali pada definisi tadi, yaitu yata'ata biha ijadu kulli mumkin wa indamuhu. Yang terakhir, kudrah Allah ini amatut ta'alluq bijami'il mumkinat, umum hubungannya terhadap semua, ya, terhadap semua perkara yang mungkin, ya, perkara yang mungkin. Apa tadi? Yaitu ma istawa ilahi ijadu ma istawa ilahi kullun minal wujud wal adam, segala yang mungkin antara wujud dan tidak adanya, wujud dan tidak wujudnya itu dalam derajat yang sama. Jadi sifat kudrah Allah ini amatun ta'alluq, umum hubungannya terhadap semua perkara yang mungkin, ya. Jadi kita harus yakin, ya, harus yakin itu bahwa ala kulli syai'in qadir, Allah mampu terhadap semuanya. Allah mampu untuk mewujudkan dan mentiadakan suatu perkara. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.